Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggiarisanti dari kelas 10B, nomor absen 4. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 4 dan bab 5. 4. Seni budaya Nusantara. Seni rupa Nusantara adalah seni rupa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ini bukan berarti seni rupa tersebut hanya ada satu jenis di Indonesia. Seni tersebut sangat beragam di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Keragaman yang ada dapat berupa keragaman teknik, gagasan, corak, maupun keahlian masyarakat daerah tersebut. Karya seni rupa Nusantara merupakan perwujudan dari pola hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di masing-masing daerah. 1. Sejarah seni rupa Nusantara. Perkembangan seni rupa Nusantara tidak lepas dari perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengenal seni rupa sejak zaman prasejarah. Kemudian semakin berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Dan selanjutnya semakin bervariasi sejak masuknya agama Islam, agama Kristen, dan kolonialisme. Sejarah seni rupa Nusantara terdiri dari 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase setelah kemerdekaan. 1. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase prasejarah dapat dari peninggalannya seperti kapak genggam, gambar pada dinding goa, dolmen, menhir, kubu batu, sarkofagus. 2. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase sejarah dimulai sekitar abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan ditemukannya tiang batu bertulis yang dibuat pada masa Kerajaan Kutai. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase sejarah dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu Kerajaan Hindu, Kerajaan Islam, dan masa penjajahan. Ketiga fase sejarah itu saling berakulturasi, sehingga menghasilkan seni rupa yang sangat unik dan beragam. 3. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan beraliran. Banyak sekali pelukis yang hidup pada zaman kemerdekaan. Salah satunya adalah Affandi. Kini, seni rupa Nusantara semakin dikenal di dunia dengan adanya festival-festival dan promosi-promosi ke seluruh dunia. 2. Fungsi seni rupa Nusantara. Secara umum, fungsi utama seni rupa Nusantara yaitu 1. Fungsi praktis kegunaan adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai atau yang biasa disebut seni rupa terapan. Contohnya, peralatan makan, meja, kursi, tempat tidur, pakaian, dan sarana persembahyangan. Kedua, fungsi estetik keindahan adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan benda hias atau yang biasa disebut seni rupa murni. Contohnya, patung, arca, lukisan, dan ukiran. Contoh seni rupa Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh seni rupa Nusantara. 1. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak rumah adatnya masing-masing. 2. Patung. Patung adalah seni pahat dan ukiran berbentuk 3 dimensi yang biasanya menggunakan media batu atau kayu. Patung kebanyakan mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu. 3. Anyaman. Anyaman adalah kerajinan yang dibuat dengan cara susuk menyusup atau silang menyilang antara pakan dan lungsi. Anyaman dapat dijadikan keranjang atau mebel. 4. Lukisan. Lukisan adalah seni yang berupa 2 dimensi yang mengandung ungkapan batin penciptanya. Lukisan di Indonesia kebanyakan bertemakan perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Teknik pembuatan karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa Nusantara dibuat dengan berbagai ragam teknik sesuai dengan keterampilan masyarakat di masing-masing daerah. Berikut adalah beberapa tekniknya. 1. Teknik menggambar yang meliputi linear,
blok, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. 2. Teknik membuat patung yang meliputi membutsir, cetak, cor, pahat, dan konstruksi. 3. Teknik membatik. 4. Teknik grafis, yakni dengan mencetak. 5. Makna dalam karya seni rupa Nusantara. Karya-karya seni rupa Nusantara syarat akan makna. Makna tersebut dapat dilihat dari bentuk, ukuran, motif, pemilihan warna, simbol, dan corak. Setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan makna ke dalam seni rupa. Bab 5. Perkembangan seni budaya Nusantara. Dunia seni rupa muncul dan berkembang seiring perjalanan hidup manusia, yaitu sejak zaman batu, zaman klasik, dan zaman Indonesia baru. 1. Zaman batu. Sejak zaman batu, manusia mulai memahami mengenai seni rupa dengan diketemukannya beberapa peninggalan karya seni rupa. A. Zaman batu tua, Paleolitikum. Pada hakikatnya, manusia praaksara di zaman dahulu sebenarnya mulai memahami seni rupa, yaitu dipertemukannya lukisan kuno di Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan, berupa objek lukisan di goa berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Manusia praaksara juga sudah mulai menciptakan karya seni yang memiliki fungsi pakai, yang bisa membantu dalam kehidupannya, seperti membuat kapak genggam. Benda berupa kapak genggam ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, Parigi, Sulawesi, Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Selama itu juga banyak ditemukan alat-alat dari batu. Selanjutnya ditemukan pula flakes dan peralatan dari tulang. Di wilayah Papua ditemukan lukisan berupa binatang dari cipratan darah yang dicampur dengan lemak. B. Zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Pada zaman ini sudah mulai menunjukkan perkembangannya. Bisa dibuktikan dengan ditemukannya ujung panah, flakes, batu penggiling, pipisan, kapak batu, dan alat-alat dari tanduk rusa. Nenek moyang manusia yang masih hidup pada zaman ini diperkirakan sudah mulai menetap. Bisa dibuktikan dengan adanya penemuan tumpukan kulit kerang setinggi 7 meter di pantai timur Sumatera, dan juga sudah ditemukan pecahan tembikar dari tanah liat. C. Zaman Batu Muda, Neolitikum. Pada zaman ini nenek moyang kita sudah tinggal menetap serta mulai bercocok tanam. Pada periode ini seni rupa mulai berkembang, dibuktikan dengan ditemukannya kapak lonjong dan persegi. Kapak persegi itu ditemukan di Lahat, Bogor, Sukabumi, Karawang, Pacitan, Tasikmalaya, dan lereng Gunung Ijen. Sedangkan kapak lonjong ditemukan di Papua, Minahasa, Sarawak, dan Kepulauan Tanimbar. Selain itu, di zaman ini seni rupa selangkah lebih maju dengan ditemukan tembikar dari tanah liat yang sudah mulai diberi motif hiasan yang bersifat magis, upacara keagamaan yang memiliki hiasan cincin, unsur seni di zaman gelang dari batu, dan pakaian dari dolmen sejenis meja dari batu berukuran besar yang fungsinya untuk meletakkan sesaji di atasnya, dan juga sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburan. 2. Berupa sebuah bangunan yang menyerupai tubuh sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib, menurut kepercayaan kuno. 3. Kuburan batu atau sarkofagus, sejenis peti dari batu untuk menyimpan orang mati. 4. Punden berundak, berupa sebuah batu yang disusun berundak menyerupai candi dan arca batu. Zaman Klasik. Candi Prambanan merupakan peninggalan seni rupa pada zaman klasik. Zaman klasik merupakan periode kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana zaman tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa perkembangan Islam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, seni rupa Nusantara berkembang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peninggalan candi-candi di wilayah Nusantara.
seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Singasari, Candi Mendut, Keraton Ratu Boko, dan candi-candi lainnya. Sedangkan pada masa kerajaan Islam banyak meninggalkan seni bangunan seperti masjid dan makam, bangunan keraton, kaligrafi, dan ragam hias berdirikan khas Islam. 4. Zaman Indonesia Baru. Pada periode ini, seni rupa Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya Barat. Karena masa ini negeri kita dijajah oleh kolonialisme Barat, kolonialisme Jepang sampai masa kemerdekaan. Pada zaman Indonesia Baru, seni rupa diklasifikasikan sebagai berikut. Masa perintisan, terdapat lukisan perkelahian dengan Cina. Lukisan tersebut yang melukis Raden Saleh. Karya Raden Saleh banyak sekali, antara lain 1. Antara Hidup dan Mati, 2. Penangkapan Diponegoro, 3. Perkelahian dengan binatang buas, 4. Perburuan, 5. Hutan terbakar, 6. Banjir, 7. Harimau dan mangsanya, 8. Merapi yang meletus. B. Masa Moyindie. Sepeninggal Raden Saleh di Indonesia mengalami kekosongan, disebut masa Moyindie. Lalu bermunculan pelukis-pelukis ternama. Abdullah Suryo Husodo disekolahkan ke luar negeri, keturunan bangsawan Solo. Abdullah Suryo Husodo disekolahkan ke luar negeri, yaitu di Akademi Kesenian di Eropa. Kemudian setelah pulang ke tanah air, mulai mengembangkan lukisannya di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Gaya Abdullah Suryo Subroto menekankan keelokan dan keindahan alam di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa ini muncul pelukis-pelukis terkenal lainnya adalah Wakidi, Pirngadi, Basuki Abdullah, dan Wahdi. C. Masa Cita Indonesia. Perbedaan karya lukisan antara S. Soedjojono dengan Abdullah Suryo Subroto terletak pada karyanya, di mana keindahan yang dibuat oleh Abdullah Suryo Subroto tidak sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia yang melarat dan menderita. Pelukis S. Sudiono kemudian mempelopori lukisan yang bertolak belakang dengan Moyindie yang sesuai dengan penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Kemudian mendirikan perkumpulan ahli gambar Indonesia, Persagi, yang anggotanya Agus Jaya Suminta, I. Sutioso, Ramli, Abdul Salam, Oto Jaya, S. Sudiarjo, dan lainnya. Karya S. Sudiono diantaranya sebagai berikut. 1. Di depan kelambu terbuka, 2. Sayang Saya Bukan Anjing, 3. Jongkatan, 4. Cap Gome, 5. Mainan Anak-anak Sunter, 6. Bunga Kamboja dan Nyekar. D. Masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pelukis yang bermunculan kebanyakan dari golongan rakyat biasa seperti Avandi, Kartono Yudokusumo, Nyoman Ngedon, Hendra Gunawan, dan Heng Ngatung. E. Masa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa bergeloranya bangsa Indonesia. Euforia kemerdekaan juga menggelora dalam darah seni rupa tanah air. Pada masa kemerdekaan, Avandi mendirikan Perkumpulan Seniman Indonesia Muda, disingkat SIM. Anggota Avandi, Hendra Gunawan, Suromo, Surono, Abdul Salam, Sudibyo, dan Trisno Sumarjo. Pada seniman tersebut menciptakan banyak karya seni berupa lukisan yang sangat menarik dan indah. Pada perkembangan selanjutnya, setelah keluar dari Perkumpulan Seniman Indonesia Muda, Avandi dan Hendra Gunawan mendirikan Pelukis Rakyat. F. Masa Seni Rupa Baru. Pada masa ini, para pelukis sudah berani menampilkan corak baru dalam penggarapannya. Para seniman muda baru mulai berusaha menciptakan karya seni rupa yang baru yang tidak tergantung pada suatu media tertentu dan sudah menggunakan berbagai media untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda.
penerapan konsep-konsep yang tabu sudah diterapkan dalam lukisannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.